Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Oke, untuk yang faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu sebenarnya banyak. Cuman ini kita rangkum saja. Ya, ada beberapa yang bisa jadi poin penting gitu ya. Yang pertama adalah faktor cahaya, itu udah pasti karena kan intensitas itu berpengaruh ya. Selain panjang gelombang ya, kalau yang bagus itu yang warna apa kemarin? Warna merah dan biru atau mendekati ungu gitu ya. Merah itu kan intensitasnya yang sesuai dengan fotosistem 1, fotosistem 2, benar nggak? Kamu udah nyanyi juga kemarin, sudah saya lihat beberapa yang menyanyikannya ya. Ada fotosistem 1 itu P700, kemudian fotosistem 2 P680 ya. Artinya dia bisa menerima panjang gelombang, berarti cahaya ini sangat penting ya untuk fotosintesis ya. Ini sekarang bicara bukan pertumbuhan ya, untuk fotosintesis. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi CO2. Nah, ini pentingnya kenapa? Kalau kalian sudah pernah belajar reaksi gelap atau siklus Calvin ya, bukan siklus Krebs ya, jangan terbalik-balik. Siklus Calvin itu kan kebutuhannya CO2. Nah, waktu itu kan sudah saya kasih tahu. Nah, ini tergantung dari jumlahnya. Misalnya nih kalau 3 itu dia siklusnya harus 2 kali. Nah, kalau di sini ditulis 6, ya sekali siklus dia langsung menghasilkan 1 molekul glukosa, begitu ya. Kemudian ini hubungannya dengan penghasilan glukosa ya. Berikutnya adalah pencemaran udara ya. Pencemaran udara tentunya dapat merusak klorofil ya. Ada yang mengalami klorosis tadi, kekuning-kuningan, nekrosis ya. Kemudian ada kandungan mineral juga yang berhubungan dengan proses pembentukan klorofil. Ini di unsur mikro dan makro itu ada ya untuk membentuk klorofil. Sudah pasti. Jadi jumlah klorofil juga berpengaruh ya terhadap faktor fotosintesis ya. Klorofil lebih banyak tentunya fotosintesis lebih berjalan efektif ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kemosintesis. Nah, kemosintesis itu adalah anabolisme. Anabolisme itu apa? Jadi menyusun suatu zat yang lebih kompleks dengan menggunakan energi kimia. Kalau kemo ya, kalau foto itu menggunakan cahaya ya. Jadi dengan energi kimia. Nah, energi kimianya itu apa? Nah, di sini dihasilkan ya. Kemudian ada H2S plus CO2 ya. Itu energinya dihasilkan untuk digunakan untuk menfiksasi CO2 menjadi glukosa ya, menjadi karbohidrat, baru menghasilkan ini ya. Jadi ini contohnya adalah bakteri belerang ya, bakteri sulfur yang disebut dengan Theobacillus ya, memperoleh energi dengan cara mengoksidasi H2S dulu. Jadi energinya yang dipakai untuk menghasilkan karbohidrat. Berikutnya adalah kalau kemosintesis pada bakteri nitrogen. Masih ingat? Nah, ini pada daur biogeokimia ya, yang ada di akar akar kacang ya, rhizobium ya. Kemudian ada bakteri nitrifikasi ya. Kalau rhizobium kan mengikat langsung. Nah, ada bakteri yang proses mengubah nitrat gitu ya melalui peristiwa yang namanya nitrifikasi ya. Jadi untuk yang pengubahan menjadi nitrit itu menggunakan nitrosomonas dan nitrosococcus. Kemudian baru dia menghasilkan ya nitrat dengan cara ini diubah oleh bakteri nitrobakter. Lalu ada bakteri besi. Ini contoh-contohnya ya. Beberapa genus dari bakteri besi seperti Crenotrik ya, di buku ada yang besi ada nggak? Halaman 57
ya ada tuh bakteri oksidofero atau besi gitu ya, atau feri ya, menghasilkan energi untuk memproses karbohidrat ya. Ini reaksinya. Lalu kemosintesis bakteri metana ya. Metanonas adalah salah satu contoh bakteri metana yang dapat mengoksidasi metana menjadi CO2. Kemudian CO2-nya baru dipakai gitu ya. Bakteri aerob ini memperoleh karbon dan energi dari senyawa metana, gas metana ya, CH4. Energi yang dihasilkan pada proses tersebut digunakan untuk proses fosforilasi dan reduksi CO2 menjadi karbohidrat. Jadi dihasilkan energi dulu ya. Tapi dengan reaksi zat-zat kimia. Makanya energinya diperoleh bukan dari energi cahaya matahari, tapi diperoleh dari energi kimia istilahnya. Maka situ sama-sama menghasilkan karbohidrat ya, atau menyusun molekul yang lebih gede ya sebagai bahan makanan. Nah, lalu perbedaannya apa antara fotosintesis dan kemosintesis? Yang pasti bahan dasarnya ya, kalau fotosintesis kalian udah paham benar. Nah, kalau di sini adalah bahan berupa bahan anorganik yang lainnya ada. Kemudian sumber energinya terutama nih. Nah, kalau di sini ada reaksi dulu, ada reaksi-reaksi kimia untuk menghasilkan energi yang dipakai ya. Kemudian ini pelaku biasanya tumbuhan berklorofil, dan di sini biasanya tumbuhan yang tidak memiliki klorofil ya. Mikro biasanya tumbuhan-tumbuhannya. Kemudian hasilnya. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.